Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Susilo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tekanan zat. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian perhatikan benda ini. Benda ini adalah sebuah balok. Nah, semisal balok ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Yang pertama itu dengan posisi seperti ini. Yang kedua dengan posisi yang seperti ini. Jika balok ini mengenai kaki kalian, kira-kira posisi yang seperti apa yang Anda rasakan paling sakit? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menjelaskannya melalui materi tekanan zat. Tekanan zat merupakan satuan untuk menyatakan gaya per satuan luas. Tekanan zat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tekanan zat padat. Yang kedua, tekanan zat cair. Dan yang ketiga, tekanan zat gas. Untuk yang pertama, tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat padat. Nah, sama seperti yang saya contohkan di awal terkait balok tadi. Nah, balok ini termasuk zat padat. Nah, konsep dari tekanan zat padat itu sendiri bahwa tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Jadi, jika posisi benda yang seperti ini dengan posisi benda yang seperti ini akan lebih sakit yang posisi benda yang seperti ini, karena luas permukaannya lebih kecil daripada yang benda posisi yang seperti ini. Untuk zat padat itu sendiri dirumuskan seperti ini. P sama dengan F per A. Dengan P itu adalah tekanan, satuannya itu adalah Newton per meter persegi. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Dan juga A itu adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Contoh lain dari penerapan tekanan zat padat itu sendiri adalah paku. Nah, paku itu sendiri, mengapa kok ujungnya itu dibuat runcing? Nah, ujungnya dibuat runcing supaya memberikan tekanan yang besar. Seperti rumus yang tadi, bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, ujung yang runcing itu sendiri untuk memperkecil luas permukaan. Jadi, semakin kecil luas permukaan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya adalah tekanan zat cair. Nah, di dalam zat cair juga terdapat tekanan. Nah, contohnya itu sendiri yang paling mudah itu seperti ini. Semisal kamu sedang menyelam, sedang berenang gitu. Nah, semakin dalam, kira-kira apa yang dirasakan? Telinga kalian ada sesuatu yang seperti menekan. Nah, itu merupakan contoh peristiwa dari tekanan zat cair. Secara sistematis, rumus yang digunakan dalam tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis adalah penjabaran dari rumus tekanan zat padat yang tadi, yang P sama dengan F per A. Nah, untuk rumusnya seperti ini. P sama dengan F per A. Pada zat cair, gaya F itu disebabkan oleh berat zat cair, dilambangkan W, yang berada di atas benda. Sehingga rumusnya itu menjadi P sama dengan W per A. Nah, karena berat itu sama dengan massa kali gravitasi, kemudian massa itu adalah dari massa jenis kali volume, dan juga volume itu sama dengan ketinggian kali alas, atau tinggi kali luas permukaan. Nah, maka secara sistematis itu dapat dituliskan bahwa
P atau tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho kali G kali H kali A per A. Nah, itu A-nya bisa kita coret menjadi P sama dengan Rho G H. Dengan P itu adalah tekanan, satuannya itu Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian Rho-nya itu sendiri adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian H di sini adalah tinggi zat cair, satuannya meter. Konsep dari tekanan hidrostatis ini sendiri sangat penting diperhatikan dalam merancang suatu bangunan, misalnya pada bendungan. Nah, pada bendungan itu dibuat miring. Nah, kenapa kok dibuat miring? Karena semakin dalam, maka pada bangunan itu sendiri, pada bangunan bendungan akan mendapatkan tekanan yang semakin besar. Maka dari itu, pada perancangan dari suatu bendungan itu dibuat miring supaya tekanannya itu menjadi lebih kecil. Nah, di tekanan zat cair itu sendiri juga ada hukum Archimedes. Nah, tetapi sebelum kita berlanjut ke sana, pernahkah kalian melihat kapal? Nah, kapal itu terbuat dari besi. Nah, kalau kita itu meninjau dari massa jenis, besi itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Nah, otomatis maka besi akan tenggelam ke air. Nah, mengapa kapal itu tidak tenggelam di dalam air, padahal massa jenisnya itu jauh lebih besar daripada air? Nah, kapal yang memiliki massa yang besar itu tidak tenggelam karena menerapkan prinsip dari hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu sendiri berbunyi seperti ini. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair, berat dari benda tersebut akan berkurang. Nah, hal tersebut dikarenakan karena adanya gaya apung. Nah, gaya apung itu sendiri adalah gaya yang mendorong benda ke arah atas atau arah yang berlawanan dengan berat benda. Secara sistematis, rumus dari gaya apung itu sendiri adalah seperti ini. Fa sama dengan WBU min WBA. Nah, Fa itu sendiri adalah gaya apung, WBU itu adalah berat benda ketika di udara, dan WBA adalah berat benda pada saat di dalam air. Secara sistematis, gaya apung sendiri dirumuskan seperti ini. Fa sama dengan Rho C kali G kali V CP. Nah, Fa itu sendiri adalah gaya apung, satuannya adalah Newton. Rho C itu adalah massa jenis zat cair atau kilogram per meter kubik. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian VCP itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah terapung, yang kedua adalah tenggelam, dan yang ketiga adalah melayang. Nah, untuk yang pertama, keadaan terapung. Nah, keadaan terapung jika gaya apung itu lebih besar daripada berat benda. Kemudian yang kedua adalah tenggelam. Nah, keadaan tenggelam itu dimana gaya apung itu lebih kecil daripada
berat benda. Nah, kondisi yang ketiga adalah melayang. Nah, kondisi melayang itu sendiri adalah jika gaya apung itu besarnya sama dengan berat benda. Kemudian pada tekanan zat cair terdapat hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu sendiri menyatakan bahwa pada keadaan tertutup zat cair itu diberi suatu tekanan, nah maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Konsep dari hukum Pascal itu sendiri diterapkan salah satunya pada pompa hidrolik. Nah, pada pompa hidrolik itu gambarnya seperti ini. Jika penampang A1 dikenakan gaya F1, maka akan menghasilkan tekanan P. Nah, tekanan P itu sendiri akan diteruskan sampai ke luas penampang A2. Nah, yang hijau itu. Nah, di luas penampang yang hijau, maka dia akan memberikan gaya. Nah, maka diperoleh persamaan pada pompa hidrolik itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jadi konsep dari pompa hidrolik itu sendiri adalah kita memberikan gaya yang kecil tetapi mendapatkan gaya yang besar. Nah, maka dari itu mobil pada pompa hidrolik itu dapat terangkat dengan memberikan gaya yang kecil. Selanjutnya, tekanan pada zat gas. Nah, untuk lebih mudahnya, prinsip dari tekanan zat gas itu sendiri dapat kita temui di balon udara. Nah, mengapa balon udara itu bisa terbang? Nah, balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya. Nah, bagaimana cara memperkecil massa jenis total dari balon udara? Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan udara yang terdapat pada balon udara. Nah, seperti ini. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas, karena udara panas lebih ringan dari udara dingin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep tekanan pada makhluk hidup. Yang pertama itu adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu sendiri juga terdapat konsep dari tekanan zat. Nah, yang pertama itu adalah pengangkutan air. Nah, pengangkutan air itu sendiri terjadi yang pertama itu pada akar. Nah, bagaimana air yang dari tanah itu dapat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, hal tersebut karena air masuk melalui sel epidermis pada akar melalui proses osmosis. Nah, di dalam sel tersebut air tersebut akan diteruskan ke xilem. Nah, xilem ini adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, xilem itu sendiri memiliki struktur yang sama seperti pada pipa kapiler. Nah, jadi ketika air itu masuk ke xilem, maka akan terjadi kapilaritas. Nah, daya kapilaritas. Nah, sehingga air tersebut dapat naik ke bagian atas tumbuhan, kemudian disalurkan ke daun untuk melakukan proses fotosintesis. Selain pada proses pengangkutan air pada tumbuhan, juga konsep tekanan itu diterapkan dalam mengedarkan nutrisi. Nah, ketika tumbuhan itu melakukan fotosintesis, kemudian menghasilkan zat amilum, nah zat tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, bagaimana cara mengedarkan
zat hasil fotosintesis tersebut ke bagian seluruh tumbuhan. Nah, hal tersebut karena konsep dari tekanan itu sendiri, yaitu proses difusi, di mana difusi itu sendiri adalah bergeraknya zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, pada daun setelah proses fotosintesis itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan bagian yang lain yang kekurangan nutrisi itu memiliki konsentrasi yang rendah. Maka dari itu zat hasil fotosintesis akan disalurkan ke bagian tumbuhan yang membutuhkan nutrisi atau yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Konsep yang lain dari tekanan pada makhluk hidup itu adalah pada peredaran darah. Pada saat jantung itu memompa darah, maka darah akan mendapat dorongan. Nah, dorongan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Nah, hal tersebut disebut tekanan darah. Nah, selain itu, konsep tekanan pada makhluk hidup juga diterapkan dalam proses pernafasan manusia. Nah, pada proses pernafasan manusia itu terjadi pada pertukaran gas. Nah, proses pertukaran gas O2 dengan CO2 itu terjadi melalui proses difusi. Nah, pada proses difusi itu sendiri adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi dan tekanan parsial yang tinggi ke konsentrasi zat rendah dan tekanan parsial yang rendah. Pertukaran gas tersebut terjadi pada kapiler alveoli. Sekian penjelasan dari materi tekanan zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.